Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fariha. Saya akan mengerjakan tugas persentase rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya mengambil dari kelas 4 semester 2. Jadi di RPP saya ada saya mengambil dari tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa agama di negeriku. Pembelajaran ketiga, alokasi waktu 8 kali 35 menit. A. Kompetensi inti atau KI. KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. K2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu. K14, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat. Bab B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini saya mengambil IPS. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Materi IPS ya. 1. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungan dengan karakteristik ruang. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia. Yang ketiga, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Yang keempat, menyajikan hasil identifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia sebagai identitas bangsa. Yang kedua, ini materi bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya mengenai 1. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 2. Menemukan informasi baru yang terdapat pada teks. 3. Menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Yang keempat, menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks. PPKN, kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mensyukuri keragaman suku bangsa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menyajikan berbagai bentuk solusi terhadap permasalahan keragaman suku bangsa di Indonesia. Tujuan pembelajaran, dengan mengamati gambar peta Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dan dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. 2. Setelah mengidentifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia bersama kelompoknya di depan kelas dengan rasa percaya diri. Selanjutnya, dengan membaca teks faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, siswa dapat menemukan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan benar. Yang keempat, setelah menemukan informasi dalam teks faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, siswa dapat menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks tersebut secara lengkap. Yang kelima, dengan membaca teks keragaman suku bangsa di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan keragaman suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang keenam, setelah mengidentifikasi permasalahan keragaman suku bangsa di Indonesia, siswa dapat menyajikan berbagai bentuk solusi terhadap permasalahan keragaman suku bangsa di Indonesia dengan tanggung jawab. D. Materi pembelajaran IPS.
Hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia. Bahasa Indonesia menuliskan informasi yang baru ditemukan dalam teks bacaan PPKN keragaman suku bangsa di Indonesia dan permasalahannya. Metode pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik, model value clarification, teknik Q, metode tanya jawab dan ceramah. Media pembelajarannya menggunakan gambar peta Indonesia, kartu permasalahan, dan sumber belajarnya menggunakan buku siswa pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017 kelas 4 tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI halaman 20-28. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan deskripsi, alokasi waktu, pendahuluan. 1. Guru memberi salam. 2. Kelas dilanjutkan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh salah seorang siswa atau religius. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa menyimak penguatan dari guru tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan atau nasionalis. Yang keempat, guru mengecek kesiapan diri siswa dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, siswa membaca buku selama 10 menit guna menumbuhkan pembiasaan gerakan literasi. Yang keenam, memberikan motivasi belajar siswa dan memberikan apersepsi dengan menanyakan, anak-anak, coba perhatikan tas kalian. Apakah tas kalian sama? Sekarang, coba perhatikan sepatu yang kalian pakai. Apakah sama? Tidak kan? Nah, itu karena kalian memiliki kesukaan yang beragam sama seperti negeri kita. Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak. Seperti itu. Yang ketujuh, siswa menyimak penjelasan guru bahwa hari ini akan mempelajari tema indahnya keragaman di negeriku. Yang kedelapan, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan dan manfaat dari aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu supaya siswa dapat menerima dan saling menghargai perbedaan. Penilaian hasil belajar. 1. Penilaian sikap atau observasi, penilaian pengetahuan, tes tertulis, penilaian keterampilan, unjuk kerja. 2. Instrumen penilaian. 1. Penilaian sikap, lembar observasi. 2. Penilaian pengetahuan, soal evaluasi. 3. Penilaian keterampilan, rubrik dan lembar kerja. Mengetahui Kepala Sekolah Purwati Handayani MPD NIP 196812112 19880420001. Pati 21 Mei 2026. Guru kelas 4 Anatama Dewantoro SPD. Terima kasih. Sekian dari RPP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.